Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Akhirnya kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021. Nah, apakah kalian sudah mempersiapkan resolusi untuk di tahun 2022? Semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan di tahun depan semuanya bisa terwujud. Amin. Yang penting kalian semua tetap dalam kondisi sehat. Oke, sesuai janji gua di video yang ini, gue bakal unboxing dan review Captain Rex versi The Bad Batch. Perbedaannya apa aja, kita bahas tuntas di sini. Nah, yang belum tahu siapa Captain Rex bisa nonton video yang tadi gue mention, di sana gue ulas secara lengkap. Seperti biasa, kita mulai dari boxnya dulu yang sudah menggunakan format baru. Ada tulisan Star Wars The Black Series di atas ini, window yang perlihatkan figure dan aksesorisnya, Star Wars The Bad Batch, clone Captain Rex, dan terakhir logo Hasbro di ujung sini. Sisi kiri begini aja, sisi kanan ilustrasi Captain Rex, tampak atas mini window, bawah legalisir, tampak belakang sedikit ulasan mengenai Captain Rex, nomor urut 6, warning dan tentunya logo Disney dan Hasbro di sini. Yuk kita unboxing sama-sama. Buka dari bawah selalu lebih mudah. Oke, nah ini dia yang kita dapatkan di sini, 2 DC-17, 1 helmet, 1 figure Captain Rex versi The Bad Batch. Kita bahas dulu dari aksesorisnya. DC-17, yap, senjata yang udah sering kalian lihat di channel ini emang gak asing lagi. Secara ini adalah senjata umum dari Clone Trooper. Bentuk dan warna simpel aja, seperti ini sesuai dengan serialnya. Helmet Captain Rex di sini berbeda dengan versi Clone Wars, secara paint job lebih mirip dengan versi serialnya. Terutama pada bekas weld atau lasnya, di mana Hasbro menggunakan warna silver dengan outline kebiru-biruan. Sedangkan di versi Clone Wars menggunakan warna orange dan silver. Namun, secara sculpt sebenarnya lebih mirip yang versi Clone Wars. Bagian weld di atas ini mestinya persis di atas visornya, sedangkan yang ini ada gap di atas visornya yang menyebabkan si visornya ini menjadi lebih sempit. Oh ya, untuk yang belum tahu, jadi Captain Rex ini menggabungkan helm Clone Trooper versi Phase 1-nya dengan Phase 2. That's why ada bekas las atau weld di bagian sini. Lalu bagusnya di versi Bad Batch di sini ada garis-garis ventilasi di mana Hasbro lupa mengaplikasikannya di versi Clone Wars. Ada rangefinder yang bisa diturunkan seperti ini. Dan micro binocularnya bisa diturunkan seperti ini. Untuk micro binocular ini sebenarnya jarang banget dipakai sama Rex. Di serial Clone Wars pun cuma dipakai pada episode di Umbaran, sedangkan di serial The Bad Batch nggak ada satu momen pun penggunaan item ini. Mungkin dibuat begini supaya ada perbedaan signifikan dengan versi figur Clone Wars-nya. Overall, secara paint job, ini lebih mirip dari serialnya, sedangkan secara sculpt ini yang persis dengan serialnya. Cuma gue prefer kalau si micro binocular ini mudah dilepas pasang karena di versi animasinya bisa dilepas. Tapi si rangefinder ini mesti dilepas terlebih dahulu. Mana lagi kalau ini dilepas binocularnya, ininya bakal bolong. Jadi ya, apa boleh buat, ya sudah kita harus biarkan seperti ini saja. Ciri khas lain dari Rex adanya Telemars atau Turus untuk lawan-lawan yang sudah dikalahkan. Ada di kedua sisi helmetnya. Overall gue masih oke dengan versi ini, apalagi weathering kotor-kotornya. Ini termasuk oke ya, tetap diaplikasikan. Dan pada Clone Wars pun sebenarnya sama, tapi memang di Clone Wars jauh lebih kotor dibandingkan yang ini. Lanjut ke figure, oke, Rex ini dapat ponco. Karena kemunculannya di The Bad Batch, Rex menggunakan ponco tersebut sebagai media penyamaran. Kerennya lagi, bahan ponconya ini dari kain, dan bisa dilepas juga loh. Dari warna dan hasil printnya sudah oke, ada hoodie-nya juga, jadi bisa dikenakan seperti ini. Sebenarnya Hasbro bisa aja bikin lipatan ponconya ini bukan berupa print, tapi benar-benar lipatan dan dijahit. Tapi cost-nya mungkin sudah pasti bertambah. Menurut kalian lebih setuju print aja atau dijahit beneran? Untuk hoodie waktu dipakai ya bentuknya agak aneh ya jadinya. Kayak nggak pas gitu, agak kurang bagus jadinya. Kita lepas dulu aja ya. Caranya tinggal angkat tangannya seperti ini.
Sudah dilepas dari segi wajah, pastinya mirip sama Temuera Morrison karena Rex adalah Clone Trooper. Perbedaannya dengan versi Clone Wars adalah wajah versi ini lebih kilap. Perlu tisu muka nih kayaknya, minyakan begini. Hasbro, kenapa begini ya? Buat gua kualitas head sculpt-nya jadi kurang maksimal. Lanjut ke bagian badan, di sini juga ada hasil weld atau las sama seperti helmet. Rex gabungin armor P1 dengan PS2-nya. Warna weld atau las ikutin warna serial, garis silver, dan biru. Ngomong-ngomong, kalian sadar nggak apa yang hilang di sini? Yep, Hasbro hilangin pauldronnya. Gua nggak tahu kenapa, cuma asumsi gua antara dua. Kalau nggak supaya si ponconya bisa gampang dilepas pasang, ya balik lagi. Supaya berbeda dari yang versi Clone Wars. Tapi ini warna si pouch dan pauldron base-nya harusnya warna hitam. Jadinya abu-abu saudara-saudara. Wah Hasbro, karena ketutupan ponco kah? Garis biru pada armor jauh lebih besar dibandingkan dengan versi Clone Wars. Tally marks atau tulisnya juga lebih tegas, tapi lebih halus, lebih tipis. Seperti yang kalian lihat juga, warna birunya jauh lebih tua ya. Kemudian untuk skirt, yang versi The Bad Batch entah kenapa perinanya lebih tebal dan agak keras jadinya ya. Sedangkan yang versi Clone Wars tuh kayak tipis, jadinya tetap lembut dipegang. Weatheringnya juga nggak kalah oke, kalau yang ini agak smearing, kalau yang ini lebih kayak debu-debu kotor gitu tuh, lebih keren sih kelihatannya ya. Secara sculpt sebenarnya sama aja, nggak jauh beda, cuma si armornya memang yang versi Clone Wars ini jauh lebih putih dibandingkan versi yang The Bad Batch. Yang The Bad Batch agak ke broken white, sedangkan yang ini ya lebih putih lah. Satu lagi, Hasbro kan udah tahu ya kalau Rex itu dual wield. Versi ini masih aja dibikin yang punya trigger finger cuma di tangan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri cuma pegangan grip ini aja. Ya gimana cara megangnya coy? Nggak bisa piu-piu lah. But secara sculpt dan paint job di armor, yes, gua akuin, gua suka. Oh ya, gua juga mau mention sedikit, Captain Rex versi Clone Wars punya gua ada sedikit problem, yang mengakibatkan gua mesti cari pihak yang bisa repair dan repaint. Gua agak OCD buat hal beginian, dan temen gua yang demen toys fotografi, @S2OFigures, nama akunnya di IG, kalian boleh follow ya, rekomen satu orang yang udah biasa ngerjain hal tersebut. So, gue percayakan pengerjaan ini kepada Vico Silvando Art. Gue taruh linknya di deskripsi ya. Jadi sebelumnya, paint job di helmet Rex gue geser gitu dari pabrikannya. Bagian pouch belakang agak bocel. Ada mispaint di tangan. Weathering kotor-kotor di bagian paha terlalu kuning. Dan ini hasilnya, kalian bisa lihat kan? Much better. Paint di weld juga jadi lebih simetris. Paint di tangan juga lebih presisi dan rapi. Kemudian turus-turus di bagian tangan sebelah kanan itu juga dihilangkan karena aslinya pun turus-turusnya itu bukan di sini, tapi di sebelah sini dan warnanya hitam. Karena ini sebenarnya adalah communicator dari si Captain Rex. Tangan sebelah kiri juga turusnya diperbaiki jadi lebih natural. Pouch yang tadinya bocel juga sudah ditambal dan kotor di bagian paha pun sudah jauh lebih normal. Untuk kualitas paintnya juga nggak abal-abal loh, high tier dan high quality punya pastinya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek IG-nya, di sana ada hasil karya dia yang lain dari repaint sampai sculpting. Kembali ke versi The Bad Batch, jadi di versi ini Hasbro masih sedikit salah dalam penempatan turus di tangan kanan. Jadi harusnya di bagian communicator ini nggak ada, tapi untuk di bagian sebelah sini ini udah benar, tepat seperti apa yang tadi gua kasih tahu. Jadi secara sculpt sudah oke, semuanya juga sama aja sebenarnya ya. Tidak ada perbedaan, cuman di pauldronnya aja yang sama Hasbro dihilangkan. Dan bagian kaki, bagian sole-nya, ini juga sama Hasbro tidak dicat, jadi putih polos aja. Kenapa ya? Padahal itu bagus, kenapa harus dikurangin? Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat. Menunduk segini, menengadah segini. Nggak bisa sender kiri kanan. Tangan terangkat segini, bisa 360 derajat dua-duanya karena nggak ada pauldron. Agak ironis ya. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double joint. Bicep bisa 360 derajat. Telapak tangan bisa 360 derajat. Ada swivel juga. Torso bisa 360 derajat. Crunch sedikit banget. Ke belakang segini juga. Miring kanan, miring kiri. Kaki ke depan segini aja.
ke belakang mentok di pantat, rotasinya juga sedikit aja, lutut bisa sejauh ini karena double joint, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang mentok, dan swivel. Terakhir, split. Oke, ya lumayan lah. Lanjut kita pasang dulu helmetnya. Jujur aja ini agak longgar ya helmetnya, jadi gampang banget buat dilepas pasang. Tekan aja supaya dagunya nggak kelihatan dari luar. Dan kalian gak perlu takut, seperti biasa bagian helmetnya ada space juga, jadi gak usah takut si hidungnya bakal ke scrap atau bakal penyon. Tidak lupa DC-17-nya juga bisa dimasukkan ke holsternya. Satu lagi. Dan saya lupa pasang ponconya lagi, kita copot lagi. Masukin lagi tangannya ke sini. Ayo nak, pakai baju nak. Angkat tangannya. Jabatan keluarin tangannya. Pelan-pelan aja, tarik dikit demi sedikit. Putar sedikit ke belakang. Kalau mau lebih pakem, kalian bisa pakaiin hoodie-nya dulu. Kemudian baru pasang si helmetnya. Nah, kalau kayak gini lebih nggak mudah lepas. Nah, sih. Tampak depan seperti ini, belakang seperti ini, kiri, kanan, atas, dan bawah. Tinggi figur ini sampai antena adalah di 16,5 cm. Dan saatnya kita berpose ria. Bisa seperti ini. Atau trademark pose-nya. Ataupun seperti ini. Saatnya penilaian. Detail. Gua di sini bisa kasih 5 karena scope-nya bagus banget. Paint job cukup akurat, weathering oke banget. Cuma bagian wajah mestinya jangan oily begitu. Dan bagian pauldron base warnanya jadi abu-abu. Biarpun ketutup mestinya jangan dirubah ya. Jadi gue kasih 4,5 deh. Aksesoris, ya kembali karena Rex emang cuma segitu aksesorisnya. Dengan adanya ponco dan micro binocular gue kasih 5. But bagian pauldron sepertinya dikorbankan karena ponconya. Detail gua jadiin 4,5. Artikulasi jujur aja since gak ada pauldron jadi lebih leluasa untuk pergerakan di tangan. Ironis ya, gua kasih nilai 5. Terakhir, price gua dapat di harga 675.000. Agak mahal sih dibandingkan dengan karakter Bad Batch lainnya. Cuma ya mungkin ini karena Rex termasuk tokoh yang ditunggu-tunggu para penggemar serial The Clone Wars. Gue kasih 4,5. Total score Rex versi The Bad Batch adalah 4,7. Overall gue demen dengan versi ini, cuma ya seperti yang gue udah bilang, pauldronnya seharusnya jangan dihilangkan karena itu ciri khas dari Rex. Meski nantinya mungkin ketutup sama ponconya. Paling kalau kalian gatal, bisa coba kontak Viko untuk dibuatkan scope si pauldronnya. So, worth it kah? Menurut gua ini worth untuk kalian sikat. Apalagi buat kalian yang mungkin agak kesulitan mendapatkan yang versi Clone Wars. Harganya pun masih masuk di akal. Jadi ini memang bisa jadi alternatif untuk kalian yang suka dengan karakter ini. Sekian dulu video unboxing gua kali ini. Semoga video ini bisa memberikan info sekaligus menghibur kalian yang sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye.